Oke, assalamualaikum kawan-kawan. Jadi sedang uji coba topologi untuk routing OSPF begitu. Dia melibatkan 3 router, ada router 1, router 3 dan juga router 2. Ini enggak urutan ya, cuma identitas saja lah. Identitas saja. Kemudian ini sebenarnya udah ada beberapa revisi begitu ya. Udah nyoba beberapa IP begitu. Jadi tipsnya yang pertama itu adalah ini, jadi dalam satu network itu jangan di dalam satu interface itu, jadi dalam ada satu network IP itu jangan ditaruh dua interface RB begitu, jangan ditaruh di dua interface RB. Contoh di sini ada ether 1 itu alamatnya 71, sini slashnya 24, kemudian ether 2 nya 7.2 slashnya 24. Nah ini ether 1 dan ether 2 itu jangan ditaruh di dalam sebuah router. Itu kemarin saya mencoba pakai IP seperti ini, itu ternyata kurang tepat begitu, Nah terus akhirnya dirubah dengan membuat point to point gitu. Point to point itu dibuat slash 30 begitu. Jadi ini akhirnya slash 30 slash 30 30 30 30 30 30 slash 30. Di percobaan sebelumnya itu slash 24 dan itu enggak berhasil kan untuk membuat routing OSPF nya. Nah itu tips yang pertama. Terus yang kedua ini mau saya tunjukkan untuk routing cost begitu. Jadi ada routing cost untuk memilih. Jadi ketika ada dua buah interface itu kita mau mendrive begitu, mengatur gunakan jalur yang atas ataupun jalur bawah, ataupun gunakan interface ether 1 ataupun gunakan ether 2 gitu. Jadi kalau di skenario nya seperti ini, nanti dari router RB2 itu akan melakukan speed test ke interface yang ada di sini 1250 ini yang menuju ke internet yang di router 1 begitu. Nah nanti ketika menuju sini ini kan sudah tersedia dua jalur, ada pair 1 dan juga pair 2. Nah itu dengan routing cost itu kita bisa menentukan mau menggunakan yang atas ataupun yang bawah. Itu caranya seperti apa. Oke, caranya ini sudah saya config sedemikian rupa lah ya, sehingga nah seperti ini ada dynamic active OSPF. Ini adalah yang di RB1, ini router 1 berarti posisinya di yang utama. Ini dia akan dapat DHCP 125.50 begitu. Nah ini yang dilakukan untuk speed testnya akan ke sini. Nah seperti ini. Ini kan masih speed test juga dengan kecepatannya 100/100 begitu. Untuk yang di sini, yang ini saya buat sama aja. Ini satu-satu, kemudian sebentar ini posisinya masih waiting. Kemudian ini akan jadi backup juga ini statusnya. Nah backup juga kan ya, sama. Nah terus ini udah jalan di dua interface 2 dan 3 seperti ini. Interface 2 dan 3 itu jadi nanti ketika RB2 melakukan speed test ke sini itu dia milih salah satu jalur dari ini, kemudian milih salah satu jalur dari ini, baru sampai ke interface yang 125.50 begitu. Nah ini kan sudah OSPF ya, ini OSPF 99 10 dan juga 125 nya enggak. Oke. Nah kemudian ini kawan-kawan, ini yang menjadi uji cobanya begitu. Nah saat ini kan ada ether 1, costnya saya buat 9 gitu. Nah costnya karena 9, maka ether 1 akan diprioritaskan itu. Nah seperti dilihat ini dengan bandwidth test ke 125.50 begitu ya. Sebentar. Nah ini topologinya begini kawan-kawan. Jadi ini adalah IP ring 7, network 7, ini network 9, kemudian ini IP lokal ke komputer itu 8, kemudian ini IP lokal ke 10, ini stub
areanya stop ini 3333, kemudian ada APR 1111, kemudian ini backbone, tapi backbone ini enggak dideskripsikan gitu, enggak. Ini cuma instan OSPF-nya yang berbeda begitu. Nah, untuk yang di instan OSPF-nya begini kan, sorry ini lompat-lompat ya jadinya. Nah, ini cuma begini aja. Oh, ini redistribute connected, ini no aja. No, nah ini. Jadi begini aja, redistribute default route ini untuk membuat router ini. Router 1 itu adalah sebagai gateway untuk di jaringan OSPF yang terkoneksi ke dia begitu. Nah, ini salah satu syaratnya adalah dia punya 00000 ini. Macam-macam sih, dia bisa punya routing ke internet, dia bisa pakai routing BGP, bisa pakai routing RIP juga begitu. Oke, lanjut ke yang tadi ya. Jadi ini ya, ini 125.50 dia masih melakukan speed test ya, ini masih melakukan speed test. Terus ke sini 100 costnya 9 begitu. Nah, sekarang kemudian ini saya rubah dulu, saya akan mengalihkan ke Ether 2 gitu. Karena Ether 2 maka costnya saya naikkan menjadi ini 8 gitu ya. Ini 8, ini oke. Nah, ini masih waiting. Ini state-nya akan backup juga ini. Jadi ini sudah ya. Jadi kalau di cost itu makin kecil costnya, dia akan makin jadi prioritas. Nah, seperti bisa dilihat ini untuk trafficnya masih ada di atas tadi, terus barusan pindah ya. Nah, ini untuk biar dia berpindah itu kita perlu membuat baru ininya, rule-nya. Terus ini barusan saya stop, terus saya running ulang. Nah, dia akan pindah ke bawah sini. Oke. Nah, dia pindah ke bawah sini ketika costnya dinaikkan menjadi 8 gitu. Kemudian apa yang terjadi ketika costnya juga jadi 8 begitu. Nah, jadi ada maaf. Nah, sehingga Ether 1 dan juga Ether 2 punya cost 8 dan juga 8 gitu. Sebentar, ini masih statusnya waiting. Nah, ini udah jalan ya, ini udah punya status itu sebagai backup. Costnya sama, prioritinya sama, tapi ini traffic masih ada di sini karena ini memang belum saya start ulang gitu. Sekarang coba saya stop, kemudian start ulang. Bentar, nah ini udah 000 ya. Ini saya start, oke, dia jalan. Apa yang terjadi? Oke, yang terjadi itu biasanya dia jadi atas bawah gitu, tapi ini masih di bawah-bawah ya. Coba saya stop dulu, terus saya start lagi. Oh, dia masih di bawah-bawah. Oke lah, enggak apa. Kadang dia itu bisa berpindah ya, TRX nya itu bisa berpindah. Oke, sebentar, saya coba. Nah, terus saya coba start. Nah, saya masih seperti ini. Oke lah, nggak apa-apa. Kemudian ini masih di Ether 2 ya. Kemudian saya alihkan trafficnya ke Ether 1 gitu. Maka yang Ether 1 costnya saya turunkan ke contoh ke angka 7 begitu. Nah, jadi Ether 1 dan Ether 2 itu lebih cepat di Ether 1 karena dia costnya cuma 7. Sebentar, ini masih waiting, terus udah wait backup, tapi masih jalan di Ether 2 ya trafficnya. Nah, ini saya stop dulu. Sebentar, dia biar
ngereset dulu, kemudian saya start. Nah, dia pindah ke atas kan ya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi routing costnya di OSPF itu bisa mempengaruhi traffic akan jalan melalui interface yang mana. Itu bisa dipakai untuk kawan-kawan yang mempunyai beberapa interface menuju ke satu area yang lebih dari satu, itu bisa diarahkan gitu. Oke, itu ya kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.